Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, ketemu lagi dengan saya Mariadi di channel Mariadi Electricals. Kali ini saya akan sharing bagaimana membuat sebuah custom simbol pada si electrical. Jadi jika simbolnya itu tidak ada, kita bisa membuat sesuai keinginan kita dan bagaimana caranya menyimpan di folder my symbol ya. Nah, ini karena belum membuka workspace maka tidak bisa diklik. Ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kita klik new. Kita buat workspace custom symbol. Contoh saja, ini nanti bisa dihapus workspace-nya. Hanya kita mau membuat custom symbol atau membuat simbol saya. Ya, setelah muncul seperti ini misalnya teman-teman di sini tidak muncul apa ini namanya di sini properties apa semua ya. Teman-teman klik home, kemudian di sini ada simbol atau workspace. Nah, ini akan kembali. Kalau simbolnya di sini, tuh kan. Tapi nggak bisa diklik karena belum membuka workspace atau circuit diagram properties. Nah, tiga ini saja buka ya. Nah, setelah seperti ini, klik new dulu. Nah, ini simbol ini baru bisa dibuka. Nah, teman-teman kalau habis install pasti ini nggak ada ya, my symbol ini. Kalau ada, teman-teman bisa pakai juga. Kalau nggak ada, teman-teman bisa membuat sendiri. Caranya klik kanan, kemudian new symbol database. Kasih saja nama sesuai keinginan. Dalam folder ini, teman-teman bisa menambahkan sebuah subfolder sesuai dengan isinya. Contohnya nanti khusus coil atau khusus kontak ya, NO atau NC, teman-teman buat saja. Misalnya di sini coil. Kemudian di sini tambah lagi kontak. Nah, sudah punya dua ya. Ini saja dulu. Terus teman-teman cari di sini electrical automation. Kemudian teman-teman ambil di sini relay coil. Nah, di sini ada satu pull kontaktor. Tuh banyak di sini coil ya, teman. Oke, sekarang saya kasih contoh dulu satu pull untuk kontaktor. Ambil dua ya, nanti sama relay coil atau satu pull AC. Nah, sudah punya dua. Kemudian teman-teman ambil ini, dirubah dulu. Contohnya KM. Kemudian ini dirubah menjadi R saja. Nomornya kalau R salah ya, ini berarti 13 14. Kalau MY 2N. Kalau KM ini A1 A2. Sudah punya dua, kemudian ambil relay ini. Kalau kontaktor itu memiliki 3 buah main contact. Ini ya, triple NO contactor KM, benar ya. Tuh. Kemudian memiliki 2 buah auxiliary contact, ambilnya di sini. Jangan yang main ya. Ambilnya di relay contact NONC ini. Saya ambil yang NO dulu. Nah ini biasanya nomornya 13 14. Kemudian NC.
NC di beda tempat ya. Ini buat yang relay dulu. NO 95 simbolnya R, kemudian NO lagi 12. Ini untuk yang MY to N ya. Kemudian NC sekarang, relay kontak NC 1 pol NC. Kalau tadi 95, kalau tadi apa 95, maka NC nya 91. Kemudian lagi satu lagi 12 4. Ya, teman-teman sudah memiliki. Ini belum satu ya, 21 22-nya belum. Ini KM 21 22. Nah, teman-teman sudah memiliki ini. Kemudian teman-teman kembali ke simbol saya. Coil ini klik, kemudian tarik, beri nama coil kontaktor. Simbolnya di sini bisa kita kasih KM. Kemudian lagi coil relay. Simbolnya apa? R. Kalau misal simbolnya K, nanti rubah saja. Kemudian kontak, ini main kontak ya, main kontak punya KM, simpan di kontak juga. Main kontak kontaktor. Ini tadi KM ya. Kemudian kontak lagi, ini NO, langsung saja NO 13 14. Berarti kan secara ini kita sudah tahu ya, biasanya kontaktor. NC nya 21 22, NO 95. Jadi kalau sudah dikasih nomor begini, nanti kita tinggal tarik saja. Kalau mau pakai komponennya 95 12 8. Kemudian ini NC 91, NC 12 4. Nah, teman-teman sudah memiliki ya dua jenis ya. Nanti kalau mau timer tambahkan saja. Pokoknya ngambilnya seperti saya tadi ya. Ini misalnya teman-teman mau pakai, nanti tinggal tarik saja di sini. Misalnya timer. Nah, dia otomatis KT1, KT2 ya, otomatis. Kemudian jika saya ambil satu timer auxiliary contact, misalnya KT1 NO, itu akan langsung muncul di sini ya. Coilnya berada di halaman 14, sedangkan kontak NO dipakai di halaman 17 ini, halaman 1 kolom 7. Nah, sekarang custom simbol. Apa yang dimaksud custom simbol? Jadi ketika di sini teman-teman tidak ada ya, mau membuat sendiri. Jadi gini saja, ini ya, di kotak ini tarik, misalnya membuat simbol apa. Nah, kemudian dikasih garis. Kalau mau membuat sendiri ya, misalnya ini PLC lah, biar ini ya. Atau inverter ya. Nah, contohnya
inverter gitu aja ya. Input LN dan ground, kemudian output ini, terus kemudian ada misalnya di sini contoh analog input, di sini juga bisa. Biasanya ada berapa terminal, kita kasih contoh 2 saja ya, 2 kontak 4 ini ya. Ini kalau teman-teman mau custom, simbol custom. Nah, setelah seperti ini, teman-teman klik, tarik, kemudian klik kanan, blok. Di sini, teman-teman bisa, ini yang komponen ya. Kalau nanti dikasih yang ini, berarti dia dengan auxiliary contact. Nanti di bawah sini akan muncul kalau dipakai di mana gitu ya. Kalau PLC nanti kita buat input dan outputnya sendiri saja ya. Jadi ini kita buat komponen saja. Simbolnya kok PLC apa? Inverter, sorry, inverter ya. Tuh, sudah muncul ya. Nah, simbolnya di sini bisa dirubah L, N, kemudian outputnya L, U, V. Kalau ini kalau single phase ya, inverter single phase ya. Kalau 3 phase nanti lain lagi ya. Jadi 4 ini garisnya. 7, 8, 9, 10 ini bisa ditulis A analog 1, analog input ya. Kemudian apa lagi ya, nah sini ini, nah kan sudah muncul begini ya. Saya ini lupa ini simbolnya apa di inverter, tapi nanti caranya seperti itu. Kalau sudah seperti ini, teman-teman kalau mau buat lagi coil, kalau mau masukkan di coil juga bisa, kalau mau buat folder lagi juga bisa. Misalnya di sini inverter atau smart relay atau apa gitu ya, PLC, nanti ngumpulnya di sini. Tarik, tadi inverter ya. Nah, tuh ya, coba saya ambil, klik lagi, tuh kan muncul inverter 2. Nah, kemudian kalau PLC ya sama, pokoknya buatnya seperti tadi, dikasih nama misalnya input, output ya, sama, nanti kasih nama saja PLC itu. Terus kemudian outputnya juga sama, misalnya saya kasih contoh ini kan inverter sudah ya, misalnya kalau PLC tapi inputnya seperti tadi saja, nggak apa-apa. Sekarang outputnya gimana caranya buat, jadi outputnya PLC output COM panjangan COM 1, 2, misalnya COM 1 ada 3 input ya, PLC input. Kemudian COM 2 ada berapa biasanya. Nah, ini saya kasih contoh 3 saja gini. Ini input ya, kalau kurang panjang bisa dipanjangin.
Kalau mau kopas juga bisa. Kalau mau ini, nah ini ya, ini nah, sudah tadi di blok, kemudian kodenya komponen. Di sini tulis saja PLC input. Terus sudah ya. Kemudian nomornya dirubah di satu tadi COM ya, huruf besar. Nol ya, lupa saya. COM 00, 01, 02, 03. 03 sudah ya, berarti ini COM 2, COM 0, COM 1. Tujuh ini kemudian ada berapa lagi? 3, berarti COM 1. Ini lebih, ini COM 2, totalnya 3 ya. 07 ini input, 08, 9 ya, sudah ya. Kemudian nanti ditaruh di sini, tarik input. Nah, nanti di sini ya. Kalau output sama, prosesnya sama seperti ini. Pokoknya nanti namanya, kalau mau di copy paste juga bisa. Ini misalnya saya copy ya, atau ini di unblock dulu, di explode, kemudian blok lagi menjadi, namanya dirubah menjadi PLC output. Tuh, sudah ya, sama kan? Nah, yang penting ini kodenya sudah berubah. Tarik PLC output. Nah, itu ya teman. Kalau simbol-simbol seperti coil juga bisa dibuat sendiri nih. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman mau sama besarnya, contohnya seperti ini. Misalnya mau buat relay DC gitu ya, teman-teman buat ambil dulu satu ini. Nah, ini bisa di explode kalau mau sama ini. Kalau ini kan simbol AC ya, ini teman-teman hapus di sini biar jadi DC. Ini hanya contoh saja. Terus ini dikecilin. Nah, buat garis simbol DC atas lurus ya, atas lurus, kemudian bawah putus-putuskan, kemudian bawah putus-putus. Nah, ini putus-putusnya ini diganti menjadi titik, gini juga bisa. Nah, ini sudah jadi relay DC kan. Kemudian ini kasih balik 5 lagi, kemudian blok lagi komponen dengan out contact. Ini dengan cross contact berarti ya, karena ini nanti akan muncul di bawah itu apanya, auxiliary contactnya dipakai di mana, R DC. Nah, atau kalau simbolnya R tetap R, teman-teman bisa rubah nanti di deskripsinya saja menjadi DC misalnya kan di sini. Ini juga bisa.
Kalau sudah, simpan lagi foil. Nah, sudah ya. Coba kalau saya ambil tadi yang tadi buat kan sudah diekspor kan. Tuh, R1. Sini akan muncul. Ya. Sama, kalau mau buat sendiri juga sama. Mau seperti ini pun sama. Ini kecilin. Nah, kalau mau buat sendiri ya. Kalau mau sama, nah teman-teman ambil contoh yang sudah jadi. Nah, apalagi garis sini. Kalau yang ini juga bisa simbol timer begini ya. Coba apa yang akan terjadi? Block with auxiliary contact cross. Ini tulis misalnya KT untuk AC 220 itu. Simbolnya dirubah. Misalnya mau KT apa? Kalau tadi H3CR maka 27 ya, tergantung timernya. Nah, sudah punya, bisa disimpan. Sama ini hasilnya ini. Kalau ini nggak perlu juga bisa di sini. KT ya apa? AC 220. Nah, simpan. Tadi sudah belum? Sudah ya timer ya. Oh, sudah ya. Ini buatan sendiri ini, teman. Ini buatan sendiri ini. Nah, kalau kita klik, oh akan jadi KT2 otomatis ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.